Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, syadidil iqabi dzit tawli, la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin juga para pendengar di rumah yang dimuliakan Allah, kita sudah berada pada hari terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sudah membahas bagaimana sosok Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang paling takut, paling hati-hati terhadap masalah-masalah syirkiyat, paling peduli terhadap masalah-masalah pengkultusan. Ternyata di saat Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak yakin akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berbagai macam penafsiran, sangat banyak sekali para penulis sejarah ini menunjukkan betapa cintanya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang kita cintai melebihi diri kita sendiri. Dan hadis ini pula yang kemudian dulu kita masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar dan para sahabat yang ada, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Ini sepakat para pensyarah hadis mengatakan tidak ada iman. Ya, bukan hanya tidak sempurna, tidak ada iman. Sungguh tidak beriman, kata Nabi,
salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Pada waktu itu Umar berpikir wajar-wajar saja. Betapapun kita semua tahu bagaimana pengorbanan Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, boleh jadi aku tidak menjadikan engkau segala-galanya melindungi kecintaanku terhadap kedua orang tuaku. Boleh jadi aku menjadikan engkau ya Rasulullah segala-galanya dalam urusan cinta ini melebihi cintaku kepada anakku dan kepada semua orang yang ada. Tapi diriku sendiri bagaimana ini ya Rasulullah? Yang aku ada pada diriku sendiri, kata Umar. La ya Umar, kata Rasulullah. Tidak ya Umar. La yu'minu ahadukum. Tidak akan sempurna dan tidak ada iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara kalian sampai ia menjadikan aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Umar merenung, baru dia kemudian teriak kepada Rasulullah, "Al-an ya Rasulullah, anta ahabba ilayya min nafsi wa walidi wa waladi wan nasi ajma'in." Sekarang ya Rasulullah, engkau akan aku jadikan yang paling aku cintai dalam hidup ini melebihi diriku sendiri, orang tuaku dan anak-anakku dan manusia secara keseluruhan ini. Kata Nabi, "Al-ana ya Umar." Sekarang ya Umar, engkau bisa merasakan manisnya iman itu. Saudara, dan ini dibuktikan oleh Umar dalam banyak peperangan. Bagaimana tampilan Umar dalam jihad itu? Rasulullah segala-galanya. Dan betapa banyak pula sahabat-sahabat yang mencoba melukai perasaan Rasulullah. Selalu dia mengatakan, "Da'ni aqta' unuqahu ya Rasulullah." Izinkan aku untuk memenggal leher orang ini ya Rasulullah. Ini semua bentuk-bentuk cinta Umar kepada Rasulullah. Orang-orang Badui yang kemudian teriak-teriak di hadapan Nabi. Kemudian Umar berkata, "Rendahkan suaramu. Annaka indar Rasul." Engkau ini di hadapan Rasulullah. Tetap saja gitu. Kemudian Umar mengangkat pedangnya. Tapi fa'ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab sama Nabi dengan jawaban yang sama. Ini Badui. Ini sikap-sikap Umar yang menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ya akhi, kalau kita bicara cintanya Umar kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada din ini, agama ini, Masya Allah. Sampai putranya sendiri, dia sendiri yang nyambuk jamaah sekalian. Ketika ketahuan sempat teler, walaupun dia mengatakan yang membuat teler adalah orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi, dia sendiri mengeksekusi karena cintanya kepada Islam ini, kepada agama ini, lebih-lebih kepada Rasulullah. Nah, kecintaan itu dibuktikan lagi di saat-saat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam terdengar berita wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian kita sudah sama-sama minggu yang lalu kita mengkaji bagaimana akhir kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhiqni birrafiqil a'la, Allahumma arrafiqil a'la ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la." Begitu komentar Nabi. Kemudian pulanglah Rasulullah menemui zat Ar-Rafiq Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kesedihan muncul di mana-mana. Uniknya Abu Bakar pada waktu itu tidak ada di situ.
tidak menyaksikan akhir sakarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir nafas terakhir yang dihembus atau yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Bakar berada pada istrinya, di rumah salah satu istrinya yang lain di luar Madinah. Nah, ini juga perlu saya dudukkan jamaah sekalian ya, biar kita tidak terbawa oleh isu miring oleh orang-orang Syiah yang benci, yang membolak-balikkan sejarah para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketidakpedulian Abu Bakar, tidak, tapi justru menunjukkan tanggung jawab Abu Bakar tentang masalah apa? Masalah ta'adduduz zaujat, perhatiannya kepada hak istri, ya, yang harus didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan yang menarik juga, saya kemarin belum sempat membahas masalah ini, di kisah yang lain diceritakan kenapa Nabi memilih Aisyah. Dan ternyata pilihan Nabi kepada Aisyah, kita tahu Aisyah istri Nabi yang paling muda, karena yang lainnya ada yang janda, sibuk dengan putranya dan anaknya, kayak Ummu Salamah dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, ada kata-kata yang sangat indah dari Rasulullah dan disaksikan oleh Aisyah dan para sahabat yang lain. Nabi ketika sedang sakit terakhir, pada 14 hari terakhir sakitnya itu, minta izin kepada semua istrinya, izinkan aku untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Saudara, datanglah Abu Bakar di saat para sahabat terkesima dengan fanatisme buta, atau dalam tanda petik bahasa yang saya sampaikan, kultus pribadi Umar kepada Rasulullah, yang seakan-akan dia tidak menyangka Rasul itu mau meninggal dunia. Begitu cintanya, tidak siap ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kita ya akhi, punya istri yang kita cintai, punya anak satu, istri lagi manja-manjanya dengan kita, kemudian dipanggil oleh Allah. Terkadang kita juga ada di antara kita nggak siap menerima kenyataan seperti itu. Lalu bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan hidayah kepada kita, yang menjalankan amanah risalah ini kepada kita, yang dengannya kita bisa merasakan nikmatnya Islam seperti ini. Dan Umar bin Khattab mengikuti A sampai Z-nya perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahit manisnya dakwah ini, perang demi perang, intimidasi demi intimidasi, fitnah demi fitnah, ujian demi ujian pada waktu itu. Kemudian hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkatlah Umar meninggalkan Mekah pula, membimbing beliau. Subhanallah. Dan banyak juga sebagaimana saya katakan wahyu-wahyu Allah yang sesuai dengan firasat Umar dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya ada sebuah kewajaran ketika Umar mengatakan, wallahi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, akan kupotong tangan dan kaki orang yang mengatakan Muhammad meninggal dunia itu. Tidak sadar dia bicara apa. Pembicaraan ini adalah pembicaraan di luar kesadaran dia sebagai Umar. Begitu cintanya kepada yang ia cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar datang dari luar Madinah, naik kuda, tidak dia bicara, menunjukkan karakter asasinya. Dan saya melihat memang ini sebuah kewajaran. Ya, Abu Bakar ini Pak dikenal ya, kalau sudah bab tauhid, bab akidah, nggak kompromi, nggak ada basa-basi. Ya, datang ngelihat orang sudah mulai Umar kayak orang seperti linglung seperti itu, dalam tanda petik, berbicara
agak sedikit ngaco, tidak sadar bahwa Rasul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia minta izin kepada Aisyah putrinya, "Ibu, boleh saya masuk melihat Rasulullah?" Dan dibuka oleh Abu Bakar. Nabi sudah ila ar-rafiqil a'la, berjumpa dengan zat Allah yang maha tinggi, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala. Ditutup lagi kain hitam itu, kemudian dipeluk oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar menangis. Setelah menangis tegar dia. Di luar ada bab akidah yang sedang mengacaukan umat, dalam tanda petik sekali lagi jamaah sekalian. Walaupun kita berkomentar tadi, ini adalah bentuk cintanya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. "Ijlis ya Umar," kata Abu Bakar. Padahal Abu Bakar tidak pernah Pak bentak-bentak orang. Abu Bakar tidak ada kamusnya suka memarahin orang. Tapi dalam bab ini sudah nyerempet-nyerempet pengkultusan. "Ijlis ya Umar," duduk kau ya Umar. Makanya hati-hati Pak ya. Kita ini kalau mencintai seseorang, apalagi bukan Rasul, ya Ustadz, Kiai, Gus, apa sajalah Pak ya, wajar-wajar sajalah. Mereka tidak ada yang maksum. Hati-hati ikhwatal iman. Ini berbahaya. Ini tanda-tanda dekatnya kiamat kalau sudah kayak gitu, ma'asyiral muslimin. Awalnya dibiarkan lama-kelamaan dikeramatkan. Ketika dikeramatkan takdis namanya itu, ma'asyiral muslimin. Mensucikan bab-bab seperti itu. Nauzubillah. Hati-hati. Abu Bakar tegas. "Ijlis ya Umar." Fa'aba Umar ayajlis. Umar masih tetap Pak kayak orang tidak percaya diri gitu. Linglung betul. Tidak yakin akan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai keluar kata-kata yang saya sampaikan kemarin, ma'asyiral muslimin. Faqala Abu Bakar lamma taraku Umar, berkata Abu Bakar setelah semua sahabat meninggalkan Umar, nampak Pak wibawa Abu Bakar, abqariyatu Abu Bakar, kejeniusan Abu Bakar, kecerdasan Abu Bakar. Amma ba'd, kata Abu Bakar, "Man kana minkum ya'budu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, mengkultuskan Muhammad, membesar-besarkan Muhammad, artinya sampai dalam rangkap takdis, pengkultusan, mensucikan Muhammad, menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Muhammad sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mat, meninggal, wafat. Barang siapa di antara kalian, man kana minkum ya'budullah, mengkultuskan Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah yang menciptakan kita dan yang menciptakan Rasulullah dan yang mengutus Rasulullah, dan Rasulullah adalah Abdullah, abduhu wa rasuluh, hamba Allah, sebagaimana kita juga hamba Allah. Cuma ada tambahan kalau Nabi kita Rasulullah, utusan Allah. Saudara, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak akan mati. Allah itu hidup dan selama-lamanya tidak akan mati. Allahumma salli ala Muhammad wa radiyallahu an Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali ridwanullahi alaihim min sahabatil kiram ajma'in. Saudara sekalian, sampai kemudian ayat yang saya bacakan kemarin seakan-akan ayat baru turun kepada para sahabat dalam surat Al-Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Allahu akbar. Muhammad itu adalah utusan Allah
Berlaku baginya ketentuan sebagaimana utusan-utusan Allah yang lain. Nuh meninggal dunia. Ya, Ibrahim meninggal dunia. Musa meninggal dunia. Isa saat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mat. Allahu Akbar. Nabi-nabi yang lain semua meninggal. Khalat min qablihi rusul. Maka apakah ketika kau tahu bahwa beliau ini meninggal dunia, Muhammad ini meninggal dunia, atau terbunuh dalam peperangan, inqalabtum ala aqabikum, maka kalian akan murtad, berbalik? Loh, ini Pak, kalau dibiarkan sikap-sikap Umar seperti ini, akhirnya apa yang dikhawatirkan ma'asyal muslimin, ini terkait dengan masalah akidah gitu. Nanti dibayangin Nabi, dibayangin, ujung-ujungnya nanti dibikin patung Rasulullah. Anda bisa bayangkan nanti kalau pas kayak gitu. Tegas Abu Bakar di situ. Wa may yanqalib, siapa yang murtad, kata Allah, fala yadurullah syai', sedikit pun tidak akan mencelakakan Allah. Ya, wa sayajzillahu syakirin, berbahagialah orang yang pandai bersyukur akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saudara, ini ayat kata para sahabat ketika saya dengar seakan-akan baru dengar. Seakan-akan baru turun ke telinga para sahabat dan semuanya langsung hafal. Sehingga menyebar di penjuru Madinah tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, setelah itu Umar sadar, linglunglah Umar, kemudian dia turun, duduk kayak orang lemas dan mengakui, alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mat. Sejak itu saya faham betul kalau Nabi betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ikhwatal iman, luar biasa sahabat ini ya. Sebelum Nabi diurus, mereka langsung berpikir ke depan, Pak. Siapa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai ada satu hari ada kekosongan kepemimpinan. Ya. Sebab itu membuka peluang-peluang munculnya syubhat. Sebuah negara ada satu hari kosong kepemimpinan itu, ini berbahaya ma'asyarul muslimin. Masa transisi itu masa di mana semua orang bermanuver. Sahabat jeli dalam masalah ini. Dan terjadi khilaf tentang siapa pengganti Rasulullah, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perdebatan, sanggah menyanggah di antara Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin menyerahkan kepada orang Ansar tidak, engkau as-sabiqunal awwalun. Saling debatnya debat begitu ma'asyarul muslimin, bukan debat pengin menang-menangan aku nih atau bermarifat, tidak, pada takut semua. Tapi tetap harus diangkat apa? Pengganti dalam kepemimpinan, dalam urusan salat, urusan perang, urusan ngatur negara ini, urusan politik ini, apa caranya? Walaupun Rasulullah masih terbujur, ditutup dengan kain hitam seperti itu. Ini Pak, ma'asyarul muslimin, para sahabat bukan gila jabatan, bukan gila posisi, bukan gila kedudukan. Toh banyak sekali kisah-kisah diceritakan dalam kitab-kitab sirah itu, mereka semua pada melepaskan, tidak ingin memegang siapa estafeta kepemimpinan ini. Walaupun ujung-ujungnya akhirnya atas inisiatif Umar bin Khattab, ya, yang dikenal tadi saya katakan tadi itu firasat yang sangat kuat, yang paling layak ini adalah Abu Bakar As-Siddiq yang telah mendampingi Nabi belasan tahun di Mekah, yang bersama dengan Nabi ketika hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah, yang tahu betul bagaimana pahit dan getirnya dakwah ini. Allahu Akbar. Saudara, semua sepakat akhiran ittafaqu ala khilafati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sepakat pada waktu itu untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai apa? Khalifah. Di saat jenazah masih belum disemayamkan di kubur jemaah sekalian sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berkesimpulan ketika saya baca kitab-kitab sirah ini, kita jangan main-main Pak dalam urusan qiyadatul ummah ini.
kepemimpinan umat ini. Tidak boleh ada kekosongan. Ya. Dan saya tidak akan berkomentar kaitannya dengan kondisi kita sekarang. Ya. Silakan Pak, berkali-kali saya sampaikan ijtihad sajalah ya. Di antara pilihan-pilihan itu, ya, ini urusan dunia, ya, sebagaimana juga para sahabat, tapi urusan dunia tapi diatur oleh agama. Urusan dunia yang diatur oleh agama. Karena terkait dengan maslahat umum, masyarakat secara umum, ma'asyiral muslimin. Bagaimana kita mengantisipasi masalah ini gitu. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, sejak itu wa madza dzalika bakatil yaumul itsnin hatta dakhala al-lail, sampai nyampe malam hari. Alhamdulillah di siang hari sampai sore hari sudah tuntas, Pak. Nabi meninggal, saat itu pula para sahabat sudah mulai agak tenang sedikit bicara masalah khilafah, menunjuk Abu Bakar As-Siddiq mulai sibuk untuk mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baqiya jasadil mubarak ala firashihi maghsyian bisabihi hibratan qad ughliqa dunahul bab ahlahu, ditutup rumah Nabi, sudah enggak boleh masuk seorang pun kecuali hanya keluarganya, mempersiapkan besok harinya Selasa untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ma'asyal muslimin, yaumul thulatha, pada hari Selasa, rasalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ayyujadriduhu min siyabihi. Maka Nabi dimandikan oleh para sahabat tanpa melepaskan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para mudin ini, Pak ya. Tahu mudin, Pak ya? Yang biasa apa? Memandikan jenazah ya. Hati-hati ya. Jangan seenaknya langsung dibuka, didedel, kemaluannya digosok-gosok seenak dewe gitu. Diperlihatkan sama istrinya, sama suaminya. Enggak, kita punya etika. Para sahabat ketika memandikan Rasul tertutup semuanya. Dikasih kain, kemudian disirami air. Wa qala al-qaimun bil ghusl al-Abbas wa Aliyan. Langsung yang menangani yaitu sepupu Nabi sendiri. Abbas dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian ponaan sepupu Nabi Qasam dan Fadl, yaitu putra Abbas. Wa Syakran maula Rasulullah, pembantu Rasulullah namanya Syakran. Dia yang menyiapkan akomodasi airnya apa segala macam dan sabun-sabunnya. Wa Usama bin Zaid hibbu Rasulillah. Usama bin Zaid kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Aus bin Khuli. Jadi ada berapa semua jamaah sekalian? Ada 6 orang. Kalan Abbas wal Fadl wal Qasam yuqallibuna. Dia yang mengangkat badan Nabi, kemudian dibersihkan pelan-pelan dengan air, dimandikan. Wa Usama wa Syakkan yusabbalil ma'. Usama dan Syakkan yang kemudian apa? Menyiramkan air, ma'asyil muslimin. Wa Ali yughsiluhu. Ali yang kemudian apa namanya? Memandikan Rasulullah, menggerak-gerakkan tangannya ke seluruh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Aus asnadahu ala sadrihi, dia mendekap badannya. Ketika Nabi diangkat, dipeluk begini, kemudian diusap-usap sama Ali bin Abi Thalib, kemudian disiram oleh Syakran dengan air itu. Nah, saudara sekalian, ini bab ini sebenarnya perlu kita bahas, Pak ya. Dan alhamdulillah katanya mujahidin juga punya tajhiz al-janaiz ya, bagaimana kita memandikan jenazah. Saya pikir juga perlu, Pak. Dan ini harus ada kaderisasi, terutama yang muda-muda ini juga harus belajar bagaimana cara memandikan jenazah. Jangan hanya menunggu kepada orang tua saja. Ya, karena kita toh juga akan berganti. Karena nanti yang memandikan sekali waktu akan dimandikan. Ya, yang muda ini harus siap-siap untuk menjadi pengganti dan pahalanya ma'asyal muslim memandikan jenazah ini luar biasa. Ada yang mengatakan kal jihad fisabilillah, bagian orang yang jihad fisabilillah. Ada mengatakan ketika dia mandikan seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nanti kita bicara masalah ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kafanuhu fi salasati aswab. Nabi dikafani dengan 3 helai lapis baju, warnanya putih dari bahan katun.
bukan dari sutra Pak ya. Tidak boleh bermegah-megahan dari bahan katun, tutup. Tanpa imamah. Ya, tidak perlu Pak kemudian nanti dipasangnya apa? Suka-suka. Apa dikasih tali di sini Pak, biar nampak sedang jihad fisabilillah. Enggak juga. La qamisa wala imamata. Tidak dipakaikan baju, tidak pula pakai imamah. Adrajuhu fiya idrajan. Ya, kemudian dilipat satu persatu. Dibungkus begitu saja jemaah muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi perbedaan pendapat pada waktu itu di mana Nabi akan dikubur. Di mana Nabi akan akan dikubur. Faqala Abu Bakar, subhanallah ya. Abu Bakar mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu yuqbid." Tidaklah seorang nabi ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah, dipanggil oleh Allah, kecuali dia dikubur di mana dia dicabut oleh Allah nyawanya itu. Jadi di mana dia meninggal, di situ dia dikubur. Ini hadis dan Abu Bakar yang menyampaikan itu kepada para sahabat gitu. Farafa Abu Talha kemudian mengangkat ranjang Nabi ini, kasur Nabi ini, firashihi alladhi tufiya fi, di mana Nabi meninggal di situ. Fahafara tahtahu, langsung, karena memang di zaman Nabi tidak ada kasur tidak ada ranjang macam kita Pak ya, langsung kasur kayak di kita, kayak kasur gulung itu jemaah sekalian ya. Di situ saja kemudian digali oleh siapa? Oleh Abu Talhah gitu. Wa ja'al qabla lahdan, kemudian dijadikan ada lubang sedikit untuk lahatnya, liang lahatnya di situ untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, setelah kemudian seperti itu, dakhalan nas al-hujrah irsalan asyra. Setelah seperti itu kemudian masuklah orang ke kamar Nabi bergantian, 10 orang. Ya, yusalluna ala Rasulillah, mereka menyelati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung sekaligus, Pak. Tapi ruwaida ya, sedikit demi sedikit, 10 orang masuk ke rumah Rasulullah. Ya, uniknya lagi katanya di sini wala ya'muhum ahad, tidak ada seorang pun yang menjadi imam. Semua saras, ada yang mengatakan 10 sendiri-sendiri, ada yang mengatakan 10 diimami satu orang. Saudara sekalian, yang pertama kali salat, shalla alaihi awalan ahla ashiratihi, keluarga dekatnya dulu. Keluarga dekat Nabi, ya kayak tadi itu Pak, siapa namanya? Abbas, Ali, Fadal, Qasim bin Abbas, Usama, Aus al-Khuli, dan lain sebagainya. Kemudian summal muhajirun, orang-orang muhajirin. Setelah itu summal ansar, orang-orang ansar. Baru terakhir setelah selesai semua laki-laki, wasallat alaihin nisa ba'da rijal, para wanita dan istri-istri Nabi menyalatinya. Setelah laki-laki semua para sahabat selesai menyalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik lagi, summa shalla alaihi sibyan, anak-anak muda, anak kecil juga bergantian Pak menyalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada syiar juga ya. Jadi kita kalau salat Pak, jangan hanya nunggu di luar. Apalagi tidak tahu Pak. Tidak ada kamusnya itu ya. Jadi semua kita diwajibkan. Ya, yang mendengar ada saudara kita meninggal dunia atau keluarga kita meninggal dunia, tetangga kita, siapapun yang mendengar, itu hukumnya fardu kifayah. Jangan kemudian karena fardu kifayah kita dengan pendekatan fikih, ya sudahlah namanya fardu kifayah. Kalau sudah cukup ya sudah cukup gitu. Enggak. Ayo Pak. Sampai anak kecil pun juga diajari oleh para sahabat untuk menyalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saudara, dengan demikian sampai Aisyah mengatakan, terus terang saja, ba'da madha fi dzalika yaumul salat kamilan hatta dakhat lailatul arba'a, malam Rabu saya masuk persis malam Rabu. Aisyah berkatakan, ma'alimna bidafni Rasul, kami tidak tahu kalau Rasulullah itu dikubur gitu. Hatta sami'na sautal masahi min jawfil laili min lailatul arba'a. Kami hanya mendengar pada malam Rabu itu suara sekop Pak, yang kemudian melemparkan ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang pada waktu itu juga, mohon maaf, putri beliau Fatimah sampai histeris menangis gitu.
anfusukum kata Aisyah, kata Fatimah, rela kalian ya, diri kalian gitu melemparkan tanah ke jasad Rasulullah. Histeris juga Pak, radhiyallahu an gitu. Dengan demikian ma'asyar muslimin, selesailah sudah tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa berpanjang ya akhi, saya harus keluar kota Gresik. Kita sambung lagi di Selasa yang akan datang insyaallah. Kita akan bicara besok tentang Baitun Nabawi, rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana komunikasi Nabi, siapa pula istri-istri Nabi, kenapa Nabi berkahwin dengan fulan, kenapa pula istri Nabi itu lebih dari 4, sebagaimana firman Allah, ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita juga nanti akan bicara terakhir tentang as-sifat wal akhlak, sifat-sifat dan akhlak asasi yang dipunyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.